Selamat siang pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan Anda, dengan informasi menarik dan terpercaya. Inilah informasi selengkapnya. 7 fakta baru kasus Vina Cirebon, terungkap alasan masa penahanan Peggy ditambah hingga akun FB disita. Berikut 7 fakta baru kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, yang kini tengah menuai sorotan. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali menjadi sorotan meski sudah terjadi 8 tahun lalu, tepatnya pada 2016 silam. Sebelumnya, polisi telah menangkap 8 tersangka kasus ini. Terbaru polisi menetapkan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka, setelah sempat buron selama 8 tahun. Dirangkum Tribun News, berikut 7 fakta baru kasus pembunuhan Vina dan Eki, dikutip dari beberapa sumber. Masa penahanan Peggy ditambah penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat, Jabar, memperpanjang masa penahanan tersangka Peggy. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, perpanjangan masa tahanan dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Terkait masa penahanan, kami sudah mengajukan ke pihak kejaksaan dan pengadilan. Sejauh ini, kami masih menahan tersangka PS dan pemeriksaan tambahan terhadap PS masih berlangsung, ujar Jules, dikutip dari tribunjabar.id, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Jules menegaskan, hingga kini tersangka baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki masih 1 orang, yakni Peggy. Peggy menjalani pemeriksaan tambahan di Polda Jabar pada Rabu sore. Dalam pemeriksaan ini, Peggy dicecar 28 pertanyaan mulai pukul 15.30 hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Peggy, Muhtar mengatakan polisi mengamankan akun Facebook kliennya untuk menjadikan alat bukti tambahan. Jadi salah satu alat bukti, diminta passwordnya, baru pihak penyidik membuka oleh akun. Jadi, cuma sekitar akun saja, ujar Muhtar, Rabu. Ia menegaskan, teman-teman Peggy di Facebook tak ada yang berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Pra-Peradilan Peggy. Sebelumnya, tim kuasa hukum Peggy telah mendatangi Pengadilan Negeri PN, Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Upaya pra-peradilan ini ditempuh lantaran pihaknya meyakini Peggy adalah korban salah tangkap pihak kepolisian. Kalau misal Polda Jabar mempunyai bukti, kita lihat di konferensi pers pertama tidak ada bukti yang mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan klien kami. Kemudian yang selanjutnya sejak 2016 klien tidak pernah dipanggil polisi dan diperiksa sehingga sangat layak dan pantas mengajukan pra-peradilan, ucapnya. Menanggapi gugatan tersebut, Polda Jabar akan membentuk tim dari bidang hukum. Hal itu disampaikan Kombes Pol Jules Abraham Abbas, saat ditemui di Mapolda Jabar, Rabu. Selain membentuk tim hukum, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti untuk sidang pra-peradilan nanti. Mahfud MD, ada permainan. Polemik kasus pembunuhan Vina dan Eki turut menyita perhatian ex-Menko Polhukam, Mahfud MD. Melalui akun YouTube-nya, Mahfud MD menduga adanya permainan di balik peliknya kasus ini. Saya berpikir ini bukan sekadar unprofesional, tapi ada permainan. Kalau ada perlindungan kepada seseorang atau untuk mendapatkan bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu sudah menjadi permainan yang jahat. Saya cenderung berpikir ini lebih dari unprofesional, tapi ada permainan, ungkap Mahfud. Ia pun menyoroti aksi polisi Polda Jabar menangkap Peggy dan menetapkannya sebagai tersangka. Lalu, keputusan Polda Jabar menghapus 2 DPO kasus Vina juga dianggapnya janggal. Karena itu, Mahfud berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat membantu menuntaskan kasus yang menjadi bulan-bulanan publik ini. Pesan Peggy untuk Jokowi. Peggy sempat memberikan pesan untuk warganet dan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Di balik tahanan, Peggy menitipkan pesan itu kepada sang ibu, Kartini yang datang menjenguknya. Menurut Kartini, Peggy mengucapkan terima kasih kepada warganet dan Jokowi yang memberikan dukungan kepadanya. Peggy pesan kepada seluruh netizen di Indonesia dan Pak Presiden, mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini ke dia, atas semua simpatik pada Peggy.
Peggy mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia dan netizen, ucap Kartini, Rabu. 10 saksi minta perlindungan LPSK. Sebanyak 10 saksi kasus Vina mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. 10 saksi tersebut terdiri atas 3 saksi fakta yang mengetahui pembunuhan dan 7 anggota keluarga. Menurut Wakil Ketua LPSK, Sri Nur Herawati, para saksi tersebut mengajukan perlindungan lantaran mendapat ancaman. Namun, Sri belum dapat menjelaskan bentuk ancaman yang diterima para saksi itu. 3 saksi cabut BAP di tengah bergulirnya kasus Vina Cirebon ini, sebanyak 3 saksi memilih mencabut berita acara pemeriksaan BAP pada 2016. Mereka adalah Pramudia, Okta, dan Teguh, yang telah mendatangi Polda Jabar ditemani tim kuasa hukumnya pada Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024 lalu. Selain mencabut BAP, ketiga saksi itu juga ingin memberikan keterangan baru terkait pembunuhan Vina. Saksi Pramudia mengaku terpaksa memberikan keterangan palsu pada 2016 lalu lantaran ditekan oleh pihak penyidik. Itu saja yang dapat kami sampaikan, bila ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi yang tak luput dari salah dan dosa.